terlahir dari keluarga Minangkabau yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Ayah saya bernama Muhammad Idris Sultan Syarifado dan ibu saya bernama Fadil. Saya memulai pendidikan di sekolah rakyat Meninjau selama 2 tahun hingga kelas 3. Kemudian pindah ke Highlands Inland School atau HIS, yaitu sekolah Belanda untuk pribumi di Adabia, Padang. Setelah beberapa bulan, saya pindah lagi ke Solo. Saya dititipkan ke saudara saya yang bernama Haji Musa. Saya juga belajar ilmu agama Islam di madrasah. Lalu setelah 3 tahun, saya kembali pindah ke HIS di Padang bersama kakak saya. Saya melanjutkan pendidikan di Midway Degree Leisure on the Beach atau Pulau pada tahun 1923. Lalu ikut bergabung dengan perhimpunan pemuda seperti Bandu National Islamiatis Evangelis dan Young Islamiatis Bond. Setelah lulus dari Pulau, saya pindah ke Bandung untuk belajar di Al-Jimin Maidober School atau AMS yang lama pada tahun 1930. Pada tahun 1938, saya bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan diangkat sebagai pimpinan untuk cabang Bandung dari tahun 1940 sampai 1942. Selama masa terbuka Jepang, saya bergabung dengan Majelis Islam Al-Ahli Indonesia, lalu berubah nama menjadi Majelis Syuro Indonesia atau MASYI. Saya pun diangkat sebagai salah satu ketua dari tahun 1945 hingga dibubarkannya partai ini dan Partai Sosialis Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, saya menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Saya juga menjabat sebagai Menteri Penerangan sebelum akhirnya saya menjadi Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Mas Bumi. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak diusulkan karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat formasinya, di mana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Mahmud M.R. Asaka, I.R. Juanda, dan Prof. Sumitro Dewi Hadikusumo. Kita masuk ke namanya program pokok Kabinet Nasir. Yang pertama adalah menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 dalam UUD sementara 1950. Yang ketiga, menyempurnakan organisasi angkatan perang dan pemulihan mantan anggota-anggota tentara gerilya ke dalam masyarakat. Keempat, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian yang sehat serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan. Terakhir yaitu 5, memperjuangkan dan mengusahakan penyelesaian masalah perebutan wilayah Irian Barat dalam waktu yang sesingkat. Baik, saya akan menjelaskan tentang keberhasilan Kabinet Nasir. Yang pertama di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan atau Program Benteng. Program Benteng bertujuan untuk mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan cara mengembangkan para pengusaha pribumi. Pada saat itu, pemerintah
Indonesia masuk sebagai PBB. Indonesia menjadi negara PBB yang masuk menjadi anggota PBB ke-60 pada masa Kabinet Nasir. Tepat tanggal 28 September 1950. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar atau KMD. Yang ketiga, berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Setelah gagal dengan perjanjian sebelumnya, Indonesia Belanda untuk pertama kali mengadakan perundingan masalah Irian Barat, yang sekarang adalah Papua. Perundingan untuk merebutkan wilayah Irian Barat melalui Konferensi Meja Bundar. Yang keempat, menetapkan prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia, yang dimana kala itu terjadi ketegangan antara blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Rusia. Selanjutnya saya akan membahas tentang kendala pada Kabinet Nasir. Yang pertama, upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan akibat kebijakannya dianggap lunak dalam menjalankan politik perjuangan masalah Irian Barat. Yang kedua, pada penerapan Sumirno Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunanya sehingga tidak mencapai sasaran. Yang ketiga, timbul masalah keamanan dalam negeri seperti pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, APRA atau Angkatan Perang Adil, RNS atau Republik Maluku Serikat, dan Gerakan Andi Agis. Baik, terima kasih kepada Tiana. Saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya masa Kabinet Nasir. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Nasir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Mas Yumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen pada tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan. Sehingga pada tanggal 21 Maret 1951, Nasir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Terima kasih. Dari penyampaian materi tadi, bila ada hal yang kurang teman-teman pahami, silakan ditanyakan. Baik, silakan kami akan membuka sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan bukan sesi curhatan. Jadi tidak usah banyak lebar. Dijelaskan yang mengenai keberhasilan Kabinet Nasir. Nah, di situ kan ada Sumitro mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Apa sih alasan penyebabnya Sumitro kan mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi kolonial nasional? Ya, satu pertanyaan juga. Penyebabnya karena dalam ekonomi kolonial itu banyak kejanggalan kayak yang tidak manusiawi, kan adanya kerja lodi, tanah paksa, sistem sewa tanah, yang kayak gitu. Jadi diubah ke ekonomi nasional yang lebih mengedepankan tentang persatuan sama kayak gimana ya? Indonesia itu kan harus menjadi maju, perekonomian dulu pertama harus maju kan ekonominya. Jadi itulah. Udah cukup. Terima kasih. Dalam masa berakhirnya Kabinet Nasir, maka PNI menganggap DPRD selalu mengundurkan Nasir. Jadi sebelum itu kan DPRD itu yang bisa dikatakan itu dilakukan pemilihan secara bertingkat, yang mana setiap kabinet memiliki penekanan masing-masing. Kabinet yang dipimpin Mas Yumi menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri. Jadi kedua tersebut kayak nggak seimbang, makanya DPRD memilih Mas Yumi daripada PNI. Nasir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Syariah.
yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini dibentukkan pada 6 September 1990 dan bertugas pada tanggal 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Kabinet Nasir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Walaupun dalam pembentukannya PNI tidak dilibatkan di dalamnya. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kenapa PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Bulba. Karena oposisi itulah kabinet Nasir dibubarkan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dalam materi maupun penyampaian materi kami. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan.